Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu salat subuh, yang alhamdulillah bisa kita kerjakan secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian yang insya Allah berlangsung sampai pada waktu syuruk. Ini nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang pagi hari ini diberi nikmat untuk bisa beribadah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan untuk senantiasa taat, patuh dan beribadah kepada Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini merupakan kitab yang populer, kitab yang masyhur, yang ma'ruf, kitab yang ditulis oleh seorang imam besar yang dikenal dengan Imam An-Nawawi. Dan ini salah satu kitab yang direkomendasikan oleh para ulama untuk dikaji dan dibaca. Dibaca, dikaji, difahami, tentu diamalkan. Karena tujuan dari kita belajar adalah untuk diamalkan. Tujuan dari kita belajar adalah untuk memperbaiki diri dan juga menjadi ilmu yang bisa kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Dan ilmu yang bermanfaat merupakan kewajiban bagi kita untuk mencarinya, mendapatkannya. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, selesai melaksanakan sholat subuh, kita diajarkan di antaranya kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang baik, dan amal yang diterima. Itu doa yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya selepas sholat subuh. Dan doa ini juga ada petunjuk bahwa kita itu sebagai seorang muslim setiap hari hendaknya memperhatikan 3 hal. Ilmu, rezeki dan amal. Ya. Maka diucapkan setelah subuh itu menjadi misi hidup kita selama kita hidup pada hari itu. Seorang muslim tidak boleh lepas dari yang namanya ilmu. Demikian pula rezeki untuk menopang hidupnya, untuk membantu dia beribadah kepada Allah. Demikian pula dengan ibadah, ibadah tujuan dari kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi yang kita minta kepada Allah adalah ibadah yang diterima, amalan mutaqabbalah. Amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwa ada manusia yang beramal
namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan susunan atau permintaan di dalam doa ini. Yang pertama adalah apa? Ilmu. Ya, ilmu mendahului rizki dan amal. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita mencari rizki yang halal, sebelum kita beribadah kepada Allah, kita harus tahu ilmunya dulu. Kita harus mengerti ilmunya dulu agar rezeki yang kita cari betul-betul halal. Karena ilmu yang mengarahkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal, apa yang boleh didapat, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu dengan ilmu. Demikian pula amal kita diterima kalau kita beramal dengan ilmu. Maka Islam menetapkan, menegaskan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, jazakumullah khair. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Ya, itu salah satu statement Imam Bukhari di dalam kitab Sahih al-Bukhari. Ketika beliau membawakan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Baru kemudian beristighfarlah. Tapi sebelum beristighfar, fa'lam, ketahuilah. Maka kata Imam Bukhari, al-ilmu qablal qawli wal amal. Itu harus menjadi prinsip kita, Pak. Ilmu dulu, mengerti dulu, baru kita berucap, beramal. Sehingga ucapan kita, amal kita itu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, tidak berdasarkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, akhirnya jatuhnya nanti sesuatu tersebut sifatnya asal-asalan. Ini doa yang perlu kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Dan doa itu harus diiringi dengan ikhtiar. Kita minta ilmu yang bermanfaat, yo harus ngaji. Alhamdulillah ini ikhtiar kita. Duduk di majelis taklim, belajar, mendengar kajian, itu ikhtiar kita. Rizki yang halal juga nanti kita ikhtiar. Amal yang diterima kita harus ikhtiar. Karena doa tanpa ikhtiar itu hanya omong kosong. Ya. Minta kepada Allah, setelah minta kita tidur, gak ikhtiar, gak melakukan apa-apa, itu namanya guyonan. Ya. Seperti kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim di dalam salat kita. Itu doa minta sama Allah agar diberi bimbingan. Setelah kita berdoa, maka kita perlu memperlihatkan kepada Allah kesungguhan kita untuk mencari petunjuk itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara belajar. Ya mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan, ini bisa membawa kita menuju jalan yang lurus, menuju Allah dan sampai syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang pertama, kita telah membaca hadis Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya ayat-ayat Allah terkait dengan ikhlas wa ihdarun niyya fi jami'il a'mali wal aqwal al-bariza wal khafiyah. Terkait dengan masalah ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan perkataan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini bab yang sangat penting, bab tentang ikhlas. Bab tentang niat, karena ikhlas merupakan syarat diterimanya amal saleh kita. Bab al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Melaksanakan perbuatan semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah. Semata-mata, murni mengharapkan ridhonya Allah.
tidak ada tendensi yang lain, tidak ada keinginan yang lain. Itu ikhlas. Wa ihdharun niyah. Ikhlas ini perlu terus dihadirkan. Yang wajib adalah sebelum kita beramal. Kita mau ke masjid Pak, salat subuh. Salat subuh berjamaah itu kan ibadah yang agung, fadilahnya besar sekali. Nanti akan kita baca salah satu fadilahnya di bab ikhlas ini. Salat berjamaah. Namun pahala itu tidak akan didapatkan oleh seorang muslim jika dia mengerjakan amal salat berjamaah niatnya bukan karena Allah. Ternyata ke masjid niatnya cari gule umpamanya. Ya tidak dapat pahala di akhirat Pak, dapatnya hanya gule. Ya, tergantung niat. Maka kita selalu diingatkan, tujuanmu apa? Kamu beribadah itu apa? Kita selalu diingatkan dengan apa? Niat. Niat itu jangan hanya dijadikan kegiatan formalitas. Niat itu betul-betul memang sengaja disyariatkan agar kita bisa mengkondisikan hati kita, batin kita sebelum beribadah. Memastikan bahwa kita beribadah karena Allah. Salat dimulai dengan niat. Niat di dalam hati. Arahkan hati kita ini memang munculkan kesadaran bahwa saya salat ini betul-betul karena Allah. Ya. Karena memang tempatnya niat di hati. Kalau ada perbedaan antara lisan dan hati, mana yang dinilai? Hati. Lisan tidak dinilai. Kalau ada perbedaan antara lisan dan hati dalam niat, yang dinilai adalah hati kita. Karena memang sumbernya, tempatnya itu di dalam hati. Pastikan, kondisikan hati kita ketika beramal betul-betul semata-mata mencari ridhonya Allah. Yang mendorong kita itu Allah. Yang mendorong kita sholat berjamaah itu mendapatkan pahala dari Allah. Orientasinya Allah, orientasinya akhirat. Itu niat ikhlas. Maka kata Imam Nawawi, wa ihdharun niyah. Terus niat itu dihadirkan. Niat yang benar. Kemudian kita sudah membahas ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah. Saya kira hafal semua. Kemudian Al-Hajj ayat 38, surat Al-Imran ayat 29. Ya, surat Al-Imran ini mengingatkan kita, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamuhullah. Yang kita simpan di dalam hati Allah tahu. Niat kita apa Allah tahu. Niat itu kan yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan. Ya, selain Allah enggak bisa. Makanya kita enggak boleh menilai niat orang, enggak boleh, Pak. Karena niat itu di dalam sini. Tapi Allah yang Maha tahu. Orang sholat mungkin di satu shaf berdiri dalam posisi yang sama, gerakan yang sama. Yang satu mendapatkan ridha, yang satu mendapatkan murka. Padahal sama gerakannya. Kenapa berbeda? Karena yang satu niatnya karena Allah, yang satu hanya ingin mencari pujian manusia. Tapi siapa yang tahu betul-betul karena Allah, yang satu bukan karena Allah, yang tahu yang bersangkutan dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengetahui diri kita. Kemudian hadis tentang hadis tentang niat ini diriwayatkan dari Umar, ini juga sering kita dengar, kita sudah membacanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Aisyah, Ummu Abdillah. Ya. Ummu Abdillah itu nama panggilan, kunya namanya. Kalau dalam bahasa agama atau dalam istilah orang-orang Arab, itu namanya kunyah. Kunyah itu nama panggilan, Ummu Abdillah. Pertanyaannya, Aisyah itu punya anak apa tidak, Pak? Aisyah itu punya anak apa tidak? Istrinya Nabi. Tak tahu. Ya tidak punya anak. Nabi itu punya anak dari siapa? Khadijah. Tapi kok Aisyah panggilannya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah itu ibunya Abdillah. Dalam persoalan kunya itu nama panggilan, tidak harus orang itu diberi kunya dengan nama anaknya.
Ya. Dan itu salah satu tradisi yang baik di dalam Islam, adanya nama asli dan nama kunyah. Itu namanya kunyah, nama panggilan. Kalau laki-laki biasanya dimulai dengan Abu Fulan. Kalau perempuan Ummu Fulan. Maka kalau kita membaca mulai dari Nabi, ya, kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, itu selalu ada nama asli, ada nama panggilan. Kalau Nabi Muhammad SAW siapa? Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Kemudian Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah, nama panggilan. Namanya Abdullah bin Qahafah. Abu Hurairah itu panggilan, bukan nama asli. Nama aslinya siapa Abu Hurairah? Hah? Bukan, Abu Hurairah. Hurairah itu kucing kecil, Pak. Iya, Hurairah itu kucing kecil, bukan bapaknya kucing, anaknya namanya kucing, bukan. Ya. Karena Abu Hurairah senang dengan kucing. Namanya siapa? Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr. Itu yang paling ma'ruf. Jadi kalau kita membaca biografi para tokoh, dimulai dari para sahabat, bahkan dari Nabi SAW, itu ada nama asli, ada nama kunyah. Dan nama kunyah Abu Fulan, Ummu Fulan, itu lebih baik, Pak, daripada nama panggilannya, nama-nama yang tidak ada bau-bau Islamnya, Pak. Ya, namanya Muhammad dipanggil Digo umpamanya, ya, dipanggil John umpamanya, kan jauh itu. Aisyah itu gelarnya Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, karena beliau adalah istri baginda Muhammad SAW, dan nama panggilannya Ummu Abdillah. Ya. Ini juga sudah kita baca hadis yang kedua dari Aisyah ini. Kita masuk pada hadis yang ketiga juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaihi. Aisyah berkata, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Setelah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, Nabi berkata tidak ada lagi hijrah. Ya, tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini menunjukkan apa? Mekah akan menjadi tempat dan negeri kaum muslimin selama-lamanya. Sebelum dikuasai oleh umat Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhijrah. Mereka tinggal di Mekah, hidup di Mekah. Kemudian ketika datang syariat dan Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, menyampaikan dakwah tauhid, di situ Nabi mendapatkan perlawanan, permusuhan, pengusiran, upaya pembunuhan, sampai kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan hijrah ini ibadah yang sangat berat dan sangat besar fadilahnya. Kenapa disebut sangat berat? Karena hijrah adalah ibadah yang membuat seseorang meninggalkan dunianya. Antum bisa bayangkan orang yang berhijrah, Nabi dan para sahabat itu meninggalkan rumah, tempat kediaman, rumah yang di situ mereka lahir, mereka tumbuh, meninggalkan harta karena mereka tidak bisa dibawa semua hartanya. Yang dibawa ya yang bisa dibawa. Perkakas, bangunan, semua ditinggal. Itu hijrah, Pak. Beratnya
konsekuensi menjadi seorang muslim di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dan perjalanan hijrah tidak mudah. Belum ada pesawat, belum ada kereta api, belum ada sayara, belum ada mobil. Bagaimana mereka berhijrah? Alat transportasinya apa? Hanya unta, keledai, dan jalan kaki. Yang tidak punya apa-apa, jalan. Bergantian dengan sahabat yang lain. Dan kondisi jalan yang mereka lalui juga tidak mudah, padang pasir. Keluar dari negerinya demi menyelamatkan akidah. Saat ini kaum muslimin keluar dari negeri kaum muslimin menuju negeri-negeri yang mereka tidak bisa beribadah, bukan demi menyelamatkan akidah tapi demi dunia. Demi dunia akidah ditinggalkan. Mereka dulu akidah, demi akidah dunia ditinggalkan. Itu hijrah, Pak. Berat. Alhamdulillah kita hidup di negara kita ini, Pak, melaksanakan Islam tidak perlu hijrah-hijrahan, Pak. Hijrahnya cuma dari rumah ke masjid saja. Ya. Pindah, hijrah itu kan artinya atark, meninggalkan tempat. Dari rumah ke masjid itu pun kadang-kadang berat. Padahal dari rumah ke masjid, masjidnya Masya Allah nyaman seperti ini. Dari rumah pun kadang naik motor. Jalan pun jalannya nyaman. Ke masjid pun enak. Imamnya nikmat. Selepas sholat bisa zikir, kena AC, dapat gorengan. Ya Allah. Itu hijrah. Hijrahnya ya. Itu kadang-kadang masih berat sholat ke masjid kan. Hijrahnya Nabi seperti itu. Lah hijrah yang seperti ini dari Mekah ke hijrah dari Mekah ini sudah tidak akan ada lagi. Kenapa? Mekah sudah dikuasai kaum muslimin dan ini kata para ulama hadis Nabi ini la hijrah ba'dal fathi ini menunjukkan bahwa Mekah akan selalu dikuasai oleh umat Islam. Sehingga penduduk Mekah tidak perlu lagi berhijrah seperti pada masa silam. La hijrah ba'dal fathi. Ya, sekarang ini yang betul-betul hampir mirip kondisinya walaupun masih jauh. Kondisinya sampai mereka harus berhijrah itu ya saudara-saudara kita di Palestina, Pak, di Gaza itu. Itu luar biasa tekanan yang mereka dapatkan, pembunuhan bahkan bisa kita katakan genosida itu. Ya, Zionis itu melakukan upaya pembantaian yang tidak pernah ada itu. Itu na'udzubillah. Ya, namun Allah Azza wa Jalla berjanji akan memenangkan umat Islam. Cuma janji Allah itu juga harus kita barengi dengan ikhtiar. Umat Islam pasti menang. Ya. Sampai pada kondisi di mana pertarungan dengan Dajjal. Dajjal itu pengikutnya kan Zionis, orang-orang Yahudi. Ya. Tapi jangan menunggu, itu kan nanti kan kita menang, wis tak tunggu wis. Ya. Tidak ada upaya apa-apa. Seorang muslim harus terus bergerak, beribadah, berjihad, berjuang, berdakwah. Kata Nabi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi seseorang tetap mendapatkan pahala hijrah jika dia berjihad di jalan Allah. Jihad tidak akan terputus. Demikian pula niat. Orang bisa mendapatkan pahala hijrah dengan niat. Dia berpindah dari negeri satu negeri ke negeri yang lain. Dia berhijrah meninggalkan negeri ke negeri yang lain karena di negeri tempat dia tinggal tidak mampu dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia niat pindah untuk menyelamatkan akidahnya, untuk menyelamatkan agamanya. Maka niatnya ini telah membawa dirinya menjadi seorang muhajir, orang yang berhijrah. Maka di sini dijelaskan dari hadis ini. Kemudian selanjutnya wa idzastunfirtum fanfiru kata Nabi. Kalau kalian diperintahkan oleh pemimpin kalian, pemimpin kaum muslimin untuk berangkat berjihad, fanfiru berangkatlah. Maka
seorang muslim ketika ada pemimpin kaum muslimin dan ada peperangan, lalu dia ditunjuk, kamu harus berangkat. Orang yang ditunjuk wajib berangkat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Afadal hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Ya, ini saya baca dari kitab Nuzhatul Muttaqin, ya, Syarah Riyadhus Shalihin. Idza sarat al-balad dar Islam lam tajib al-hijrah minha ila ghairiha. Jika satu negeri itu sudah menjadi negeri Islami, di mana seseorang bisa beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah di negeri tersebut, maka dia tidak perlu berhijrah. Wa tabqa al-hijrah wajiba min al-amakin allati la yata'atta lil muslim iqama amri diniha fiha idza kanat dar kufrin. Dan hijrah ini masih tetap berlaku, wajib dari tempat-tempat di mana seorang muslim tidak bisa menjalankan agamanya. Dimanapun seorang muslim berada, kalau dia tidak mampu di tempat tersebut menjalankan agamanya, dia wajib hijrah ke tempat di mana dia bisa melaksanakan agamanya. Baik tempat itu sebuah negeri, atau tempat itu tempat di mana dia bekerja. Seorang muslim dimanapun dia berada, kewajiban utamanya adalah menegakkan atau beribadah kepada Allah. Ketika dia tidak mampu beribadah di tempat di mana dia tinggal, maka dia wajib untuk berpindah ke tempat di mana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat para ulama. Karena ingat tujuan dari kita hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita itu punya tujuan. Tujuannya apa? Mengabdi kepada Allah. Ibadah itu mengabdi kepada Allah dengan kecintaan, ketundukan, rasa takut. Itu tujuan. Dunia ini dengan segala isinya dan aktivitas yang ada di dunia ini, Allah hadirkan sebagai sarana kita beribadah kepada Allah. Maka ingat, dunia ini sarana, harta ini sarana. Pekerjaan kita harus menjadi sarana untuk ibadah. Jika sarana ini tidak mendukung kita beribadah kepada Allah, cari sarana yang lain. Karena kita harus punya tujuan saya adalah ibadah. Itu saya hidup. Hidup di dunia tujuannya bukan cari makan, Pak. Makan itu sarana. Semuanya harus menuju satu titik, yaitu menyembah Allah Azza wa Jalla. Jangan dibalik. Jangan ibadah jadi apa? Sarana untuk cari dunia. Jangan dibalik tujuan kita. Tujuan kita adalah cari dunia. Kalau tujuannya cari dunia, ya seperti orang-orang yang meninggalkan ibadah asalkan dapat dunia. Itu berarti tujuannya dunia. Maka seorang muslim dia wajib berpindah. Namun sekali lagi alhamdulillah kalau kita tidak perlu hijrah. Negeri kita negeri aman. Alhamdulillah ibadah luar biasa. Kita bisa menegakkan agama Allah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu hijrah. Hijrah mau kemana? Namun yang bisa kita sarankan saudara-saudara kita itu hijrah dari biasanya tempat-tempat kerja. Tidak semua tempat kerja itu mendukung ketakwaannya. Ya, ada tempat-tempat di mana dia tidak bisa bertakwa kepada Allah. Dia akan melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, maka dia wajib hijrah. Kemudian yajibu qasdul jihad wal isti'dadu lah wa an yulabbiya da'iyal jihad idza da'ahu. Maka di sini seorang muslim juga wajib punya niat dan mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah,
Dan jika ada panggilan untuk berjihad, maka dia hendaknya memenuhi panggilan tersebut. Ma'asyiral muslimin, tentunya jihad, ketika jihad itu adalah jihad fisik, jihad dengan senjata, maka ini harus memperhatikan aturan-aturan mainnya. Jihad itu tidak boleh sembarangan. Dan jihad itu terjadi, terwujud ketika ada orang-orang yang betul-betul dengan senjata masuk ke negeri kaum muslimin atau masuk ke tempat kaum muslimin untuk menghabisi orang Islam. Itu kita lawan dengan senjata. Dan tidak ada jihad dengan senjata, mengangkat senjata di negeri-negeri yang tidak ada perang. Maka tidak boleh seorang muslim di negeri-negeri aman teriak-teriak jihad dalam perangka, artinya dengan membawa senjata. Jihad yang paling nyata saat ini di mana? Di Palestina. Itu jelas musuhnya. Sudah itu. Tapi di negeri-negeri yang lain, Pak, walaupun ada peperangan, tapi itu disebut peperangan fitnah. Fitnah itu apa? Tidak jelas. Lawannya siapa? Tidak jelas. Terlalu banyak, ya ada di Syria, ada di mana lagi itu. Ya. Dan di Palestina pun jangan asal berangkat. Ya. Jangan asal berangkat, bondo nekat. Justru nanti akan merepotkan para mujahidin. Makanya jihad ke sana itu tidak sembarangan, Pak. Ya, harus memperhatikan banyak hal. Termasuk apakah kita memang dibutuhkan. Jangan-jangan kita lebih dibutuhkan di sini. Tapi tetap wajib. Kalau tidak bisa dengan jihad dengan fisik kita, jihad dengan harta. Jihad dengan harta. Jihad dengan apa? Jihad dengan menyadarkan umat Islam pentingnya membebaskan Masjidil Aqsa. Itu tanggung jawab kita. Itu jihad kita. Tidak perlu ke sana. Ya. Ke sana nanti bikin repot. Bahkan ada yang belum sampai sudah ditangkap. Ya. Jadi ketika para ulama mengatakan bersiap-siap berjihad, dan kita harus bersiap-siap, Pak. Itu jihad fisik, tentu ada aturan. Makanya jihad itu tidak boleh terlaksana kecuali ada komando yang jelas. Dan itu pemimpin kaum muslimin. Tidak bisa orang lalu kita buat grup, ayo kita buat grup, saya pemimpinnya ya, kita jihad. Oh tidak boleh, Pak. Ya, itu bahaya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang dianggap jihad, padahal justru itu bukan jihad. Ya. Jadi tidak mungkin ada jihad fisik di negeri-negeri yang aman. Jihad kita apa? Jihad pendidikan, Pak. Dakwah itu jihad. Dan sebelum itu semua, jihad apa yang wajib bagi setiap orang untuk berjihad? Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Ya. Jangan sampai teriak jihad, Zionis, kita perang dengan Zionis. Subuh datang masjid. Ya apa? Bagaimana menghadapi musuh di luar diri kita kalau kita belum bisa menaklukkan hawa nafsu. Teriak-teriak jihad tapi muamalahnya muamalah yang ribawi. Jihad melawan hawa nafsunya saja gak bisa. Bagaimana dengan jihad melawan orang-orang di luar dirinya? Maka kalau jihad melawan hawa nafsu itu merupakan jihad yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan itulah jihad yang pertama sebelum melakukan jihad-jihad yang lain. Tundukkan hawa nafsu kita dulu. Ini berdasarkan hadis baginda Muhammad SAW, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang dikatakan mujahid ketika dia memaksa, memerangi, menundukkan jiwanya untuk taat kepada Allah. Itu mujahid, Pak. Kita melawan hawa nafsu kita. Ya, nafsu kita pengen tidur ketika terdengar azan. Kita lawan. Kita kalahkan keinginan tidur itu. Kita kalahkan dan kita berangkat kita ke masjid. Kita mujahid.
Itu mujahid, Pak. Kita sedang berjuang. Kita pengen tidur, ada majelis ilmu. Enggak, saya duduk di majelis ilmu. Saya paksa. Itu mujahid. Itu yang namanya jihad melawan hawa nafsu. Ada perkara haram. Tapi kita tundukkan hawa nafsu kita. Hai nafsu, itu diharamkan oleh Allah. Itu mujahid. Wal mujahid, kata Nabi, man jahada nafsu fi ta'atillah. Sehingga jihad itu berbagai macam. Ada banyak macam, Pak. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Kemudian jihad melawan syaitan, jihad melawan kufar, jihad-jihad dan yang lain. Dan seorang muslim walaupun dalam kondisi aman, Pak, dia harus bersiap-siap. Ya mungkin suatu saat tiba-tiba Belanda datang lagi, mungkin lah. Ya harus siap. Dan itu Allah firmankan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Selain persiapan fisik, juga kita harus mempersiapkan ilmu. Karena sekarang jihad juga membutuhkan ilmu. Ya, kalau dulu itu berhadapan-hadapan, sekarang jihadnya kirim senjata, Pak. Ya, kirim senjata, siapa yang tercanggih senjatanya, ya. Dan bahkan saat ini ya kita lihat negara yang senjatanya kurang canggih akan bergantung kepada negara yang punya persenjataan yang canggih. Maka dibutuhkan orang-orang muslim yang memang betul-betul memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata-senjata, tapi bukan untuk menghancurkan ya negeri-negeri yang aman, bukan untuk melakukan teror, tapi sebagai bentuk persiapan. Ya. Yang namanya musuh itu selalu ada. Walaupun kita tidak perlu cari musuh, tapi yang namanya musuh itu selalu ada. Yang namanya orang gak senang kalau Islam itu tumbuh itu pasti ada. Dan ujungnya yang jelas, yang pasti adalah jihad melawan Dajjal. Itu jelas karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian, idza lam takun al-hijrah wajibah min baladil islami ila baladin Islami akhar, fatarku biladil Islam ila biladil kufri lil istitan hubban fiha wa mujawara li ahliha amrun mahdhurun syar'a. Ya. Jika hijrah itu tidak diwajibkan dari negeri muslim ke negeri muslim, bagaimana dengan orang yang berhijrah dari negeri muslim, Pak? Dia sudah tinggal di negeri yang aman. Muslim, dia bisa ibadah. Tiba-tiba ditinggalkan, berhijrah ke negeri kafir, dan dia hijrah ke negeri kafir itu karena cinta dengan negeri itu. Ini perkara yang diharamkan. Kecuali kalau di negeri kafir tersebut dia punya agenda apa? Agenda kebaikan. Dia belajar ilmu yang tidak ada di negerinya, atau untuk berdakwah di jalan Allah, atau dia mengambil ilmu yang bermanfaat, bukan karena dia cinta dengan negeri itu, tapi karena dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan, atau dia ingin mengambil ilmu atau melakukan kebaikan-kebaikan. Maka saudara-saudara kita yang sengaja meninggalkan negeri-negeri yang dia bisa beribadah ke negeri-negeri kufar, hanya ingin tenang, ya, tidak peduli kondisi lingkungan, yang penting dia dapat dunia. Yang penting hidupnya tenang dalam pengertian ya dia bebas melakukan segala-galanya. Ini merupakan orang yang merupakan orang yang punya cacat iman. Justru seorang muslim itu mencari tempat dia bisa sempurna beribadah kepada Allah. Bukan mencari tempat di mana dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat dari Abu Abdullah. Ya, setelah hadis ini insyaAllah kita buka tanya jawab. Hadis yang keempat dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Abu Abdullah itu nama apa tadi, Pak? Kunyah. Ya, dan itu selalu ada. Abu Fulan. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Nama aslinya sahabat ini Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghaza." Kami pernah bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan.
Yang dimaksud di dalam hadis ini Ghazwatut Tabuk, perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Inna bil Madinah, kata Nabi ketika kami bersama dengan Nabi, Nabi itu pernah bersabda, Inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tidak ikut bersama dengan kita. Mereka tidak berjihad bersama kita, mereka tinggal di Madinah. Inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian berjalan di satu jalan atau melewati satu lembah, kecuali mereka yang di Madinah itu mendapatkan pahala seperti pahala kalian. Loh kok bisa? Kita berjihad, mereka tidak berjihad, tapi mereka dapat pahala. Habasahumul marad. Mereka mendapatkan pahala itu, kenapa? Niat, Pak. Orang-orang itu sudah niat berangkat jihad. Sudah siap-siap berangkat jihad, tapi ternyata Allah takdirkan mereka sakit. Karena sakit tidak jadi berangkat jihad. Tapi perhatikan fadilahnya niat. Walaupun mereka tidak berangkat, tidak berjalan dengan pasukan, mereka tinggal di Madinah, Allah tetap memberi pahala seperti pahala orang yang berjihad. Kenapa? Karena mereka sudah niat. Di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah, di dalam satu riwayat, illa syarakukum fil ajr. Mereka yang di Madinah itu menyertai kalian dengan pahala. Rawahu Muslim. Kemudian di dalam riwayat Bukhari dari Anas, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi SAW. Kami pernah pulang dari perang Tabuk bersama Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Sesungguhnya ada suatu kaum di belakang kita, yakni orang-orang di Madinah, tidaklah kami melewati lembah, tidaklah kita melewati lembah, melewati jalan kecuali mereka seolah-olah bersama dengan kita. Habasahumul udhur. Mereka tidak bersama dengan kita karena mereka ada udhur. Maka dari hadis ini, man habasahul udhur, kata para ulama, anil jihad, kana lahu ajrul mujahidin. Siapa yang terhalang, siapa yang punya udhur dari jihad, dan dia sudah niat jihad fisabilillah, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Idza sahhat niyatuhu, selama niatnya itu betul-betul sahih, benar, wa qasduhu fir raghbah fil jihad. Jika dia betul-betul niat, maka bisa kita kiaskan, analogikan jihad ini dengan semua amal ibadah, Pak. Kita sudah niat ke masjid, mau sholat subuh, mau berangkat dari sudah niat. Ternyata tiba-tiba Allah uji kita dengan penyakit umpamanya. Tiba-tiba badan kita lemas. Kita tidak bisa berangkat ke masjid. Allah sudah kasih pahala seperti orang yang sholat di masjid. Kita mau berangkat haji. Bahkan sudah bayar, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tiba-tiba Allah takdirkan sakit. Sakit yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan perjalanan haji. Kita sudah dapat pahala seperti orang-orang yang melaksanakan haji. Kenapa? Dari niat. Jadi niat itu sudah menyampaikan pahala sebelum kita berbuat. Itu yang disebutkan oleh para ulama, an-niyatu ablagh minal amal. Niat itu lebih dahulu, lebih cepat daripada amal. Asalkan apa? Niatnya betul-betul. Dan yang tahu niat kita sungguh-sungguh hanya Allah.
Jadi jangan khawatir kalau kita sudah punya niat, ya, niat azam, tekad yang kuat, kemudian Allah takdirkan dengan takdir yang lain, jangan sedih, Pak. Kita mau umroh tiba-tiba ada kendala. Insya Allah kita sudah mendapatkan pahala orang-orang yang umroh. Dapat pahalanya ya, tapi kewajibannya belum gugur. Ya, kalau haji umpamanya. Ya artinya kalau ada kesempatan, ya dia tetap berangkat haji. Tapi pahalanya telah dia dapat. Ada saudara kita mau berangkat sudah niat, Pak. Sudah niat, bahkan niatnya itu sudah ada aksi, sudah ada perbuatan, meninggal dunia. Dapat pahalanya orang yang melaksanakan haji. Itu dari mana? Dari niat. Tapi selama niatnya benar, lurus. Tapi kalau niatnya tidak karena Allah, bukan karena Allah, niat itu tidak akan mendatangkan pahala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan? Iya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Mustahil. Yang saya tanyakan tentang ilmu, Ustaz. Banyak orang sekarang ini baca Al-Quran, tapi tidak tahu panjang pendeknya, apalagi tajwidnya. Nah, orang ini sudah tidak mau belajar lagi, Ustaz. Saya minta penjelasan Ustaz, di mana yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar dengan tajwidnya itu kewajiban. Karena membaca Al-Quran itu ada ilmunya, ada aturannya. Ya, aturannya itu yang tertuang di dalam ilmu tajwid. Maka seorang muslim dia harus belajar. Jangan tidak mau belajar. Maka kita ingatkan saudara kita untuk belajar. Kita ingatkan bahwa bacaan itu kalau tidak sesuai ya nanti kehilangan pahala kita. Ya. Dan jangan putus asa dengan yang dalam proses belajar. Ini Pak bedanya ya. Islam itu kan menghargai proses. Proses itu sudah orang yang berproses itu sudah diberi pahala. Ada dua orang Pak membaca Al-Quran. Sama-sama tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Tapi yang satu sedang dalam proses belajar. Dia mau belajar. Sama-sama keliru bacaannya. Tapi yang satu kelirunya tidak mau belajar. Yang mau belajar dapat pahala, Pak. Kelirunya itu dapat pahala. Kenapa? Karena dia sedang belajar. Berbeda dengan yang salah tidak mau belajar. Tidak dapat pahala. Maka kita ingatkan bahwa belajar. Umpamanya kalau dia tidak mau mungkin karena malu atau karena susah. Ya, kadang-kadang mungkin karena usianya sudah, ya Allah mau belajar lagi ke soro. Dorong. Yang penting itu proses. Kalaupun kita sudah berproses belum sampai hasilnya belum memuaskan, itu sudah diberi pahala. Seperti ini Pak, niat. Orang sudah punya niat, saya ingin ngaji saya itu benar. Saya ingin ngaji saya itu baik. Sudah dapat pahala. Kita baca insya Allah keliru seperti orang yang benar. Sesuai dengan hadis. Ya. Karena apa? Sudah punya niat. Maka diingatkan. Ya. Diingatkan saudara kita, Mas, Bu, Pak, Mbak, ya. Belajar. Jangan mundur gara-gara susah. Karena kalau kita sudah mau belajar, niat ingin jadi baik, semua proses itu berpahala walaupun keliru. Kenapa? Wajib ya. Jadi ilmu itu ada yang wajib dicari, ada yang sunnah. Yang wajib dicari itu ilmu yang memang terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apa yang menjadi wajib bagi kita? Salat wajib. Maka ilmu tentang salat wajib kita pelajari.
Apa yang menjadi kewajiban kita? Tohara, bersuci. Ilmu tentang tohara wajib kita pelajari. Apa yang menjadi kewajiban kita? Umpamanya kita sudah diwajibkan umrah atau haji. Kita diwajibkan haji. Maka wajib belajar ilmu tentang haji. Kita bisnis, kita wajib belajar tentang apa yang diharamkan di dalam Islam terkait masalah ekonomi, masalah bisnis kita. Ya. Karena tidak semua ilmu wajib dipelajari. Ilmu Islam itu kan luas. Ya. Tapi yang wajib dipelajari itu ilmu yang terkait dengan kewajiban kita. Apa yang wajib dikerjakan, ilmunya wajib diketahui. Ilmunya wajib dipelajari. Termasuk ilmu cara membaca Al-Quran. Ya. Tapi ilmu terkait dengan lagu, bukan lagu dalam pengertian musik ya, ritme irama Al-Quran itu tidak wajib dipelajari. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dengan irama tertentu tidak wajib. Maka ilmunya tidak wajib dipelajari. Tapi kalau mau belajar baik. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Maka ilmunya wajib dipelajari. Ya. Itulah makna dari sabda baginda Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban. Kata para ulama, kewajiban di sini adalah ilmu yang terkait dengan kewajiban dia. Seorang wanita, dia harus tahu tentang masalah-masalah yang memang mereka hadapi sehari-hari. Wajib tahu. Terkait dengan masalah sucinya, hal-hal yang terkait dengan dia harus tahu. Nanti Ramadan, kita akan memasuki bulan Ramadan dan Allah mudah-mudahan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Wajib tahu ilmunya tentang puasa, Pak. Harus belajar tentang puasa, syaratnya, rukunnya. Sehingga kita bisa ibadah itu berdasarkan ilmu dan kita tahu mana yang harus kita kerjakan, tidak boleh kita kerjakan. Itu kita harus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Karena ini sampai syuruk, kalau tidak ada pertanyaan, oh ya. Masalah sholat itu ada selesai satu paket di masjid. Sedangkan kalau perempuan kan pengen melaksanakan sholat dulu di rumah apa boleh? Iya, sholat syuruk. Pak. Jadi sholat syuruk itu memang salat yang dikerjakan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, salat yang dikerjakan bagi orang yang salat berjamaah di masjid dan dia duduk di masjid sampai tiba waktu syuruk. Ya. Bagaimana dengan perempuan? Ini pernah ditanyakan seingat saya kepada Syekh Ibn Baz, seingat saya. Bagaimana dengan perempuan yang sholat di rumah? Insya Allah mudah-mudahan dengan niatnya Allah memberi pahala yang sama. Ya. Dengan niatnya. Ya tetap, artinya dengan niat itu dia habis sholat subuh ya dia duduk menunggu waktu syuruk. Walaupun secara tekstual itu syuruk itu bagi mereka yang sholat berjamaah di masjid. Karena teks hadisnya seperti itu. Ya. Maka kata Syekh bin Baz, insya Allah mudah-mudahan dengan niatnya wanita itu sholat di rumahnya, kemudian dia duduk, mudah-mudahan dia mendapatkan fadilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi yang jelas, yang pasti secara tekstual itu memang syuruk bagi mereka yang sholat berjamaah. Dan sholat syuruk itu ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, apakah itu sholat tersendiri ataukah itu salat duha? Ya, itu ada perbedaan. Ada sebagian ulama mengatakan salat syuruk itu salat tersendiri. Ya niatnya niat syuruk sudah. Ada ulama yang mengatakan salat syuruk itu sebetulnya salat duha yang dikerjakan di awal waktu dan cara mengerjakannya adalah dengan melalui proses salat berjamaah dulu, duduk di masjid, kemudian langsung lanjut. Ya, jadi ada yang mengatakan sholat syuruk itu duha.
Salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Kenapa mereka mengatakan duha? Karena memang itu waktu-waktu duha. Tapi ada mengatakan salat zuhur. Ala kulli hal, mau duha atau niat syuruk, ya, yang jelas ada fadilah ketika kita duduk di masjid sampai menunggu waktu syuruk. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang berapa menit? Oh sudah, 5:35. Iya, waktunya 27 tapi ditambah 15 menit. 10 atau 15 menit. Ya. Iya. Saya tuntaskan satu aja ya, biar kita sambil nunggunya itu dengan mendengarkan ilmu. Hadis yang kelima, saya tuntaskan satu hadis lagi. Abu Yazid Ma'in bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya, kakeknya merupakan sahabat, berkata, Kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaq biha. Ini juga bisa menjawab mungkin pertanyaan sebagian saudara-saudara kita. Ya. Ada ayahku Yazid ini, dia akhraja dananir yatasaddaq biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Dia ingin sedekah, dia titipkan sedekahnya di salah satu orang yang ada di masjid. Ya. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Lalu aku, anaknya Yazid ini, aku mengambil sedekah itu, saya ambil sedekah. Karena dia merasa dia berhak menerima sedekah. Dia orang fakir, orang miskin. Dia ambil sedekahnya. Ketika ayahku tahu, kata ayahnya, demi Allah sedekah itu bukan buat kau. Bukan buat engkau. Saya menitipkan uang dinar, itu bukan buat kamu nak. Buat orang selain kamu. Fakhasamtuhu ila Rasulillah SAW. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, wahai Yazid, kamu sudah mendapatkan pahala niatmu, dari niatmu. Niatmu sedekah itu bukan untuk anakmu, kamu sudah dapat. Untuk orang miskin, kamu sudah dapat pahala itu. Walaupun diterima oleh anakmu. Dan kamu, wahai Ma'an, kamu berhak mengambil itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis ini, anna sadaqata tatawwu yajuzu daf'uha lil furu' wa amma sadaqatal wajiba az-zakah fala yajuzu daf'uha lil furu' wala lil usul. Kalau sedekah sunnah itu Pak, boleh kita berikan kepada anak. Sedekah sunnah. Zakat tidak boleh. Jangan ngasih zakat ke anak, jangan kasih zakat ke orang tua. Anak dan orang tua itu bukan diberi uang zakat, tapi diberi uang nafkah. Tidak boleh orang tua kita dikasih uang zakat, tidak boleh. Tapi sedekah boleh. Kemudian jawazu taukil fi tauzi'i sadaqah. Diperbolehkan untuk mewakilkan orang untuk membagi-bagi sedekahnya. La uquq minal abna lil aba fil mukhasama li ma'rifatil haq. Dan tidak dianggap anak itu durhaka kalau anak itu melaporkan atau bertanya tentang kasus yang terjadi antara dia dan ayahnya. Dia bertanya untuk mencari kebenaran. Itu tidak termasuk kurang ajar, Pak. Seperti Yazid ini, dia melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku melarang saya seperti ini. Gimana? Ya. Tindakan seperti itu bukan termasuk tindakan durhaka. Ya, termasuk durhaka kalau melaporkan kalau ayahnya mukul ya durhaka ya demen Pak. Ya dicubit lalu lapor polisi. Karena mentang-mentang ada undang-undang kekerasan itu anak kurang ajar itu Pak. Ya. Tapi kalau umpamanya bertanya ada kasus dia dengan orang tuanya, ada perselisihan, dia bertanya untuk mencari kebenaran. Maka ini tidak termasuk perbuatan durhaka. Tidak termasuk uquq. Kemudian yang terakhir, yanalul mutasaddiq atau yanalul mutasaddiq al-ajra idza sahhat niyyatuhu.
Sawa'un waqa'at shadaqatuhu fi yadi mustahiq abla. Orang yang bersedekah itu sudah dapat pahala sesuai dengan niatnya walaupun sedekahnya jatuh di tangan orang yang salah. Dia sudah mendapatkan pahala dari sedekahnya. Saya niat sedekah kepada fuqara wal masakin. Ternyata jatuh di tangan orang kaya. Apakah saya dapat pahala sedekah kepada orang miskin? Dapat. Dari mana? Dari niat. Niat yang kita sudah usaha ternyata keliru. Maka niat itu tetap menghadirkan pahala walaupun keliru kita beramal. Itu dahsyatnya niat. Bukan keliru dalam pengertian kita sengaja, tidak sengaja. Antum sedekah kepada orang, antum melihat orang ini kelihatannya butuh sedekah, dia orang-orang fuqara wal masakin. Ternyata yang kita anggap fuqara wal masakin punya rumah di kotanya, rumahnya lebih baik dari rumah kita. Jangan sedih, Pak. Ya Allah, saya keliru ini. Sudah. Jangan. Kita sudah dapat pahala. Dia dapat dosa berbohong. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.